Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Bu Guru berharap kalian semua dalam keadaan baik dan sehat. Anak-anak, pada hari ini, pada pagi ini, kita akan mengawali pembelajaran jarak jauh, khususnya untuk materi agama, yaitu pelajaran 8 tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Anak-anak bisa menyiapkan buku cetak agama halaman 52 ataupun dari kitab suci. Nah, kita akan mengawali dengan lagu pujian Tuhan berkaitan dengan judul yang ada di slide yang Bu Guru buka. Yesus memberi makan 5.000 orang. Mari kita bernyanyi bersama-sama. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati, dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Silakan anak-anak bisa mengulang-ulang kembali sebagai bentuk rasa syukur kalian, supaya kalian selalu ingat bahwa setiap rezeki yang Tuhan berikan patut untuk kita syukuri. Baik anak-anak, berkaitan dengan Yesus memberi makan 5.000 orang, ini merupakan kutipan dari Injil Markus bab 6 ayat 30 sampai dengan 44. Nah anak-anak, kita tahu bahwa makanan itu merupakan kebutuhan primer, kebutuhan pokok bagi setiap manusia. Nah, karena makanan juga diperlukan bagi pertumbuhan dan kesehatan tubuh kita. Jadi mau tidak mau kita harus makan. Bahkan tidak hanya sekali kita makan, secara rutin supaya pertumbuhan tubuh kita menjadi bagus atau sehat, yaitu 3 kali dalam sehari. Nah, apabila kita melakukan tidak secara rutin, maka pada akhirnya kita akan menderita sakit. Tetapi ada kalanya kita diminta atau dituntut untuk melakukan kegiatan tidak makan atau tidak minum seperti yang diharapkan oleh gereja, yaitu dengan puasa. Anak-anak, berkaitan dengan makanan atau minuman yang Tuhan berikan, tidak hanya diri kita, tetapi itu berlaku bagi semua orang tanpa kecuali sebagai makhluk hidup. Maka dari itu, lakukan atau berlakulah hemat dalam menghadapi hal tersebut atau dalam kaitannya dengan makan. Bukan berarti karena kalian punya lebih banyak uang untuk membeli banyak makan, kemudian kalian bebas membuangnya seenak kalian. Tidak. Ingat kepada lingkungan kalian, orang-orang lain yang mungkin sampai detik ini, sampai pagi ini, mereka belum mendapatkan rezeki. Anak-anak, silakan dilihat pada slide berikutnya, di mana pada gambar tersebut Tuhan mengharapkan atau Tuhan tidak menginginkan satu orang pun di dunia ini kelaparan. Ya. Dan kita tahu bahwa banyak orang tertarik akan apa yang diajarkan oleh Yesus, sehingga orang datang dan pergi begitu banyak
dan itu menyita perhatian, menyita tenaga yang mengakibatkan Yesus dan para rasul merasa kecapean, kelelahan. Dan mereka sebenarnya ingin meninggalkan mereka dengan diam-diam, menyelinap, ingin pergi ke tempat yang sepi. Tetapi apa yang direncanakan mereka itu ternyata diketahui oleh banyak orang. Pada akhirnya apa yang dilakukan oleh Yesus dan para murid tidak berhasil, dalam arti mereka tidak dapat beristirahat dengan tenang karena banyak orang mengikuti Yesus dan para murid. Nah, dalam keadaan seperti itu, secara otomatis, bahkan sampai dengan hari menjelang malam, Yesus merasa kasihan, sementara para murid meminta kepada Yesus untuk mereka, orang-orang itu, pulang meninggalkan Yesus dan para murid, supaya mereka pergi mencari makanan. Tetapi bagi Yesus sendiri tidak. Yesus punya rasa kasih, punya rasa iba terhadap orang-orang itu. Mereka juga sudah sekian jam atau mungkin sudah beberapa hari mengikuti Yesus, sehingga ketertarikan itulah yang memberikan rasa kasih, di mana pada intinya Yesus tidak pernah mau meninggalkan orang-orang itu dalam keadaan lapar. Nah, kemudian Yesus bertanya kepada para murid, ada berapa uang mungkin. Sebentar, ternyata uang yang mereka miliki hanya 200 dinar, yang itu mungkin tidak cukup dipakai untuk memberi makan atau membelikan makan bagi mereka. Jadi kemudian pada akhirnya Yesus menanyakan, adakah roti dan ikan yang mereka miliki, dan itu ternyata ada pada seorang anak kecil yang dengan tulus ikhlas memberikan makanan tersebut. Nah, kemudian dari 5 roti dan 2 ikan diserahkan kepada Yesus. Kemudian Yesus mengucap syukur, mendoakan, dan memberikannya kepada para murid, sementara para murid membagikan kepada banyak orang, supaya banyak orang yang telah mengikuti Yesus bisa menikmati makanan tersebut. Dan pada kenyataannya anak-anak, semua atau sebanyak kurang lebih 5.000 orang mereka diminta oleh Yesus untuk berkelompok, berkumpul, kurang lebih dalam satu kelompok itu ada yang 100, ada yang 50. Mereka bisa menikmati makanan tersebut sampai kenyang. Jadi tidak ada satupun yang merasa kelaparan. Dan setelah selesai kegiatan atau acara makan bersama itu, mereka sudah merasakan hikmat dari Tuhan, diberikan rezeki. Mereka mengumpulkan sisa-sisa dari belas kasih Tuhan, dari roti dan ikan, yang ternyata setelah dihitung ada sebanyak 12 keranjang, tanpa kecuali anak laki-laki, perempuan, ya, apapun itu, siapapun itu, tidak ada yang berkekurangan. Nah, kemudian anak-anak, pada saat Yesus memberkati, menggandakan roti tersebut, itu menunjukkan bahwa Yesus mampu melakukan
Dan tadi Bu Guru sudah menyampaikan di depan bahwa karena kasih Tuhan kepada manusia, maka Yesus peduli kepada orang lain, apalagi mereka yang berkekurangan atau miskin. Dan sebagai anak Allah, sebagai putra Bapa yang tiada tandingan bagi kita sebagai umat manusia biasa, tentu rasa belas kasih itu dapat menjadikan contoh teladan bagi kita untuk selalu mengikuti ajaran Yesus sendiri. Nah, anak-anak, setiap saat kita, Bu Guru, selalu mengajak kalian semua untuk selalu bersyukur. Nah, tidak terkecuali pada saat kita menerima makanan yang kita santap setiap hari yang diberikan oleh orang tua kalian. Ya. Jadi pada saat rasa syukur kita lantunkan, kita lambungkan, di situ ada terbersit doa untuk orang-orang yang menyiapkan orang-orang yang berkekurangan. Itu sebagai rasa kepedulian kita juga terhadap orang lain. Dan kita bisa juga mewujudkan dengan berlaku hemat atau mau berbagi kepada orang yang miskin, berkekurangan. Atau boleh juga kita menegur kepada teman orang lain yang suka membuang-buang makanan atau memboroskan makanan. Itu juga boleh. Atau bisa juga kita memberikan sedikit kelebihan kita dalam bentuk sedekah kepada orang yang kelaparan. Nah, anak-anak, silakan anak-anak melihat pada slide yang Guru tampilkan di sini. Kita mengingat bahwa makanan yang kita makan tidak terlepas dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, siapa dia? Bisa jadi dia adalah para petani, nelayan, peternak, atau semua pekerja yang telah menyiapkan makanan yang kita santap tersebut. Nah, untuk itu, mari sekali lagi kita selalu bersyukur atas apa yang kita dapatkan. Dengan tulus hati, dengan rendah hati, jangan pernah kita hanya memikirkan diri sendiri, tetapi kita perhatikan juga orang lain. Kita doakan orang lain supaya orang lain pun dapat merasakan seperti yang kita rasakan atau kita nikmati dalam hal rezeki. Dan tak lupa juga Bu Guru mengajak kalian semua untuk berlaku adil. Jadi atau istilahnya kita boleh berbagi kepada sesama kalian. Mungkin misalnya kepada kalau di sekolah dengan teman yang tidak membawa bekal, atau mungkin kalau di rumah boleh kepada pengemis dan lain-lain. Baik anak-anak, pembelajaran tentang Yesus memberi makan 5.000 orang, Bu Guru cukupkan sekian. Mungkin lain waktu bisa kita sambung kembali secara virtual dengan materi yang lain, tetapi Bu Guru berharap apa yang Bu Guru sampaikan hari ini dapat dipahami, dapat dimengerti oleh kalian semua, dan selamat mempelajari, selamat menyiapkan, karena sebentar lagi kalian akan menghadapi UAS, namun sebelumnya khususnya untuk pembelajaran agama, nanti kalian akan mengikuti ulangan atau penilaian harian terlebih dahulu. Ya, baik anak-anak, terima kasih untuk perhatiannya. Selamat pagi dan selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Amin.